Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan berbagi tips cara memperbaiki knob steamer mesin espresso Milesto. Video ini kami buat karena ada beberapa customer kami yang menanyakan bagaimana sih cara untuk memposisikan atau menservis knob steamer yang sudah bocor atau sudah jebol. Contohnya seperti ini. Ini juga berlaku untuk semua jenis mesin Milesto. Sebetulnya kali ini saya pakai mesin Milesto Sahara yang punya kecenderungan jebol lebih riskan karena dia terdorong dengan tuasnya, dan sehingga biasanya feel barista untuk melakukan steam cenderung tidak benar-benar bisa dirasakan karena dia berbeda dengan Milesto Eliane. Dia tidak ada tuasnya seperti ini. Jadi feel in si baristanya ketika dia memang mau buka dan tutup, dia benar-benar terasa. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa sekarang JPW hanya meredikan stok untuk mesin espresso Milesto Eliane. Kita langsung ke caranya. Nah, ini juga khusus buat Pak Delano nih, ada di Manado. Nah, Pak Delano juga bertanya bagaimana sih caranya karena mesin espresso saya sudah dol untuk knob steamernya. Nah, nanti Pak Delano juga boleh ikutan komen nih. Kita bikinin videonya. Buka dulu, sebetulnya cara buka kap mesin sama aja. Jadi Milesto berapapun sama, tinggal buka baut. Dan jangan lupa dicopotin di sini. Nih. Dia sudah ada shot timer, kalau ini udah ada temperaturnya juga. Dicopotnya ada tarik aja. Nah, jadi jangan sampai ditarik terus tanpa atau belum dicopot. Nanti dia rusak si soketnya. Ini dilepasin dulu, sesimpel itu. Dan sediakan juga tempat yang kontras untuk menyimpan baut-bautnya. Nah, lalu selanjutnya kita coba cek dulu. Jadi mesinnya kita nyalakan. Seberapa dol sih si knob steamer ini, dan pastikan udah ada airnya ya. Nah, ini kita coba. Ini belum panas sengaja. Dia narik pompa, narik air, pompanya kedengeran suara. Ini saya deketin mic saya biar kedengeran. Nah, ini kan kayak nggak ketarik gitu ya. Sedangkan kalau ditutup pun harusnya kan segini. Ini masih bisa sampai sana, dan ketika kita tutup dengan kencang, ketekan. Nah, pompanya kedengeran lagi nih, sebelah sini ketekan. Gitu. Sehingga mengakibatkan bisa lihat ini udah ketutup tapi netes-netes. Kalau ini posisinya udah panas, ini posisinya uap. Jadi kayak ada bocoran-bocoran uap. Nah, kelihatan kan tuh kayak uap. Padahal ini posisi tertutupnya harusnya segini. Namun deras banget uapnya. Meskipun kita udah tutup rapat, tetap keluar uapnya. Nah, pompa narik nih. Kayak ada sreset-sreset ya, tuh. Nah, cukup kita matiin dulu. Nah, supaya tidak terlalu panas. Nah, sama kita buka dulu aja. Kalau emang udah ada sisa uapnya. Nah, kita butuh 2 obeng. Yang pertama obeng yang lebih besar, sama obeng yang lebih kecil. Karena nanti kita buka si knobnya yang bagian luar. Kita langsung buka, dan ini memang tidak bisa dihindari. Kita kalau memang baristanya powernya terlalu kenceng, dia biasanya memang cenderung akan merusak sih. Karena dia pikir belum ketutup gitu, atau dia pikir belum kebuka, akhirnya dia dorong terus. Nah, ini agak padat. Saya coba ambil pakai kuku, nggak dapat. Saya coba ambil pakai pinset. Sebentar, saya ambil pinsetnya. Ini tidak bisa dielakkan lagi karena ini lumayan padat dan kuku saya baru dipotong. Jadi kita congkel dan kita rusak aja. Nanti kita ganti dengan QC. Biar nggak dimarahin Bu Guru ya? Biar nggak dimarahin Bu Guru.
Hah? Iya, kuku dipotong biar gak dimarahin Bu Guru, benar. Pak Guru di sini ada ya. So sweet banget lu. Iya Pak, benar. Nah, kukunya pendek-pendek. Kalau kukunya panjang sih bisa langsung congkel ya. Rapi ya kukunya ya. Nah, Sama sih kuku gue juga Ya. rapi. nah ini setelah ada sela nih, kan kita congkel dikit, kita tarik aja biasa. Nah, double tipnya kayaknya 3M nih, nempel banget. Nah, taruh di tempat yang tadi. Nah, ini ada 2 baut di luar hanya untuk mencopot knop bagian luar pakai obeng yang besar. Pegang sambil dikendorin, dan ini memang belum pernah dibuka. Ini kebetulan si Milesto Sahara ini mesin yang rutin kita sewakan ya. Jadi buat jasa sewa mesinnya JPW buat event-event. Nah, tidak bisa dihindari, pasti namanya pemakaian event ada aja yang memang ya entah rusak, entah dol, entah kekencengan gitu ya. Jadi kita juga prepare maintenance-nya. Jadi copot seperti ini mau dilepas juga boleh. Kalau saya sih ya udah saya taruh gini aja. Nah, yang kedua, kenapa saya perlu obeng kecil? Karena obeng ini nggak muat, kegedean tuh. Jadi saya sarankan lebih baik obeng yang dengan ukuran lebih kecil supaya bisa masuk. Nah, di sini justru yang kecil yang masuk ya. Agak kenceng karena belum pernah dibuka nih. Oke. Nah, ketika sudah terasa ya kebuka, dia jadi enteng, tadi kencang. Sampai sekiranya kendor, sobat JPW juga perlu kunci pas. Nah, ini kunci pas untuk membuka bagian sini. Ini nomor 13 nih kalau nggak salah. Nah, ini meskipun ini udah kebuka nih, ini bisa ditarik nih oglek gitu ya. Kita nggak akan bisa tarik ini karena ini masih dikunci atau masih di lock. Ini kita buka dulu locknya nih dengan memutar berlawanan jarum jam. Nah, kalau udah kebuka, udah kendor, bisa pakai tangan aja, mumpung belum panas, sampai benar-benar kelepas locknya. Jika sudah kelepas, nah, kita bisa putar sambil kita tarik. Jadi tipsnya putar dan tarik untuk menghindari ini nih, supaya si bagian yang roller ini tidak ketekan lagi ke mesin. Nah, yang dicopot bagian ininya. Ini kelihatan nih dia udah pekerja keras nih mesin ya. Ini udah menghasilkan ribuan cup nih. Nah, ini bisa dipakai atau enggak, Mas? Bisa dipakai karena bagian sininya belum patah nih. Nah, kendalanya kalau di lapangan biasanya beberapa customer kami bilang, "Ya, Mas, ini udah ada yang somplak atau patah nih." Ya, bagaimana caranya ya? Berarti diganti. Tinggal ganti si knob steamer, dan JPW punya semua spare partnya Milesto. Nah, kalau ini udah copot, kita balik lagi ke si asnya. Nah, si asnya ini dia harus diputar kencang dulu, baru dipasang disesuaikan dengan knob steamernya. Nah, ini asnya. Tadi yang terjadi adalah dia belum terlalu rapat. Ini belum saya buka dengan detail supaya kita pasangin ini. Nanti untuk ngelok bagian dalam, ini kita buka dulu pelan-pelan ya. Dan saran saya jangan lakukan dalam keadaan nyala, karena nanti pasti akan keluar air ya, keluar air juga di situ. Itu keluar uap di situ, sama kesetrum bisa. Nah, ini udah cukup aus sih. Ini yang putih yang untuk nutupnya, tapi masih aman karena si karet ini masih bagus. Ini kita tutup sedikit pakai selotip. Nah, selotip ini buat pipa aja yang biasa. Mau mereknya Honda, Yamaha, bebas. Ya, mereknya Honda. Dikencengin dikit. Saya pernah dapetin selotip mereknya Messi. Oh ya? Iya.
Keren dong. Ntar satu lagi bikin Cristiano Ronaldo. Itu selotip apa klub sepak bola ya. Pasangnya hanya untuk melapisi saja, tidak usah ditebelin banget. Posisinya begini. Dan kuncinya adalah di yang putih ini. Sebenarnya ini udah agak aus, tapi nanti kita coba sama si karet yang 2 tadi nih. Ini kan ada karetnya tadi ya, ini udah ketutup. Kuncinya di situ. Terus bagian sininya dilurusin aja dan diputer sampai kenceng. Kadang-kadang ada yang nanya nih, kencengnya taunya dari mana? Ya sampai nggak bisa diputer lagi. Untuk bantuan kan kalau pakai tangan berat nih, karena dia tidak pas juga. Kita pakai si knopnya untuk bantu muter, tapi jangan dimasukin langsung ya. Kita hanya masukkan setengah seperti ini. Pasin dulu, belum pas. Nah, supaya dia bisa bantu muter. Nah, itu kan keputar tuh. Dari sebelah sini kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Nah, mana? Nah iya nih, yang ini nih. Oke. Ya, dipasin sih kayak apa ya? Kayak list-listnya itu loh. Oh, dipasin ya? Nah, karena kalau nggak pas dia nggak mau ikut muter. Nah, ini bisa keputar, ini bisa keputar. Ya, kelihatan dong? Ya. Nah, ini kita putar sampai nggak bisa muter aja. Ini udah mentok. Jangan dipaksa lagi kalau udah mentok. Nah, kalau udah mentok, copot lagi si knop. Kenceng ini nih. Tapi tidak perlu terlalu kenceng sampai rapet kayak tadi dulu. Nah, pakai tangan aja. Sekiranya udah begini udah rapet sedikit, sisain spare nanti untuk buka. Nah, ini poin paling penting dalam perbaikan knop ini. Dia ada bagian yang bentuknya seperti huruf C. C tapi kebalik ya. C kebalik. Nah, si C kebalik ini yang perlu dilihat si ganjelan ini nih nanti nih. Karena dia nanti fungsinya untuk menahan supaya tidak overlapping, tidak keputar terus. C ini posisinya harus berhadapan dengan si ini langsung nih, berhadapan dengan si roller langsung. Jadi benar-benar nanti begini. Jadi kadang ada beberapa customer ini udah dikencengin nih, dia pasangnya begini, dia pasangnya begini, atau dia pasangnya terbalik begini ya percuma gitu. Akhirnya dibuka-buka lagi dan dipasang secara ulang, wajib begini bentuknya. Nah ini kita akan coba langsung pasang, jadi bentuknya begini. Dan si C-nya langsung, bukaannya ini langsung bertemu dengan rollernya. Nah bisa dilihat dari situ. Tunggu. Cari posisi enaknya, posisi enak. Ini agak sulit ya. Perlu dipas-pasin. Belum masuk. Saya perlu dari depan kayaknya. Nah, gitu. Ini juga kelihatan nih. Posisi bautnya harus kembali seperti semula. Ini mesti pakai feeling. Karena kalau masukin nggak pakai feeling nggak pas. Harus pakai perasaan. Harus pakai perasaan Pak, betul. Nah, ini udah masuk setengah nih. Ini dalamannya sama kayak Eliano ini. Sama semuanya. Knopnya. Yang membedakan adalah boilernya tuh masuk. Kalau knop, boiler steam ini yang thermoblock kemarin sempat kita bikin video sama. Bedanya di sini. Kalau Eliano lebih kecil. Nah, ini kalau udah masuk kelihatan ya C-nya bukaannya ke sana. Dan ini di sini kelihatan baut luarnya benar-benar lurus nih. Sebelah sini, Pak. Ya. Ya dia benar-benar sejajar gitu, nggak miring. Oke. Nah, kalau udah sebelum ditutup, kita coba nyalain dulu. Apakah masih bocor atau enggak? Nah, simpelnya kalau nanti sudah nggak bocor ya berarti udah tinggal dipasang lagi. Tapi kalau memang masih bocor, ada dua hal yang perlu dicek. Yang tadi putih itu buat nutupnya sama silen karetnya harus ganti. Ini sih kayaknya nggak bocor. Kalau dia masih bocor,
masih ada sisa-sisa uapnya, dia pasti ada cercet-cercetnya di sini nih. Ada bocoran uap. Kita lihat, coba buka ya. Nah, saya balik lagi ke belakang. Beda banget sama tadi ya. Ya, dan hasil tutupnya juga kelar langsung. Perfecto. Nggak ada bocoran-bocoran uap atau nggak ada ya bekas-bekas kayak air yang mengembun lah di bawah. Jadi ini udah benar, tinggal dipasang lagi. Nah, kita pasang aja langsung biar rapi sekalian. Nggak susah sebenarnya mesin espresso itu, kalau ada error-error kecil-kecil gitu benerin sendiri bisa sebenarnya. Benar. Jadi kalau nggak usah panik. Mesin espresso tuh semuanya user friendly, apalagi yang dijual sama JPW ya. Karena jujur kami juga pilih-pilih brand. Pertama, brand-brand yang memang sudah punya nama dan spare partnya bisa kasih lengkap. Terus yang kedua, user friendly. Sorry lupa, yang dalamnya belum dipasang. Kalau nggak user friendly, ribet gitu ya, harus manggil teknisi. Kita juga pasti kerepotan kan untuk nanggulanginnya. Sebenarnya sih JPW kalau masukin mesin sih merek nggak terlalu penting sih. Kalau kita itu masukin mesin, pertama kita coba satu dulu mesinnya, performanya bagus, spare partnya gampang, kita pasti coba dulu sih. Nggak rusak-rusak nih. Nah, ini kita udah tahu, oh ini mesin bandel nih, oh ini mesin oke nih performa nih. Kita pasti jual gitu. Iya betul. Nah, ini kencengin aja biasa. Nah, kenceng di mana? Ya kalau udah kenceng nggak bisa diputar lagi, jangan dipaksain. Ini udah nggak bisa diputar. Terus yang tadi knob ini yang baut di dalam, tutupnya jangan dalam keadaan dia nutup si steamernya. Jadi tutupnya dalam keadaan steamer kebuka, baru ini kita tutup. Kenapa? Kalau kita keadaan ketutup, kita tutupnya, nanti steamernya nggak bisa dibuka. Udah ngelock duluan dia. Nah ini udah ketutup tuh, udah nggak bisa putar lagi. Baru tutup. Cakep ya? Mantul. Nah, baru kita pasang si knob luarnya. Milesto ini mesin walaupun buatan Cina, tapi performanya espressonya sih gila sih. Diadu sama merek Italia yang harganya puluhan juta, berani deh. Memang nggak sebagus mereka, tapi udah 11-12. Betul. Udah gitu, dalamnya juga simple. Kalau ada apa-apa sebenarnya bisa sih benerin sendiri. Itu yang paling penting, jadi nggak repot nyari-nyari teknisi. Iya. Mesin espresso itu cuma dua kalau ada masalah. Kalau nggak kendor, atau ganti spare part, itu aja. Iya bener. Kendor kencengin, rusak ganti spare part. Ya. Ini kayak gini kan kendor nih. Kendor, ya benar. Karena ya pemakaiannya mungkin karena banyak orang, kita nggak bisa salahin satu barista ya. Iya. Karena baristanya ganti-ganti buat event, ya ada suatu saat dia juga ada sisi dia memang udah over, ya udah gitu. Emang harus kita ngomongnya di maintenance lah. Tapi apa yang tadi kita lakukan itu nggak ada yang diganti. Hanya memposisikan ulang, hanya reposition. Ketika dia memang udah aus, ya wajib diganti. Tapi ini belum. Padahal si Sahara ini umurnya udah berapa tahun ya? 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dan ini masih ada nih eventnya. Salah satunya stikernya nih. Kalau ada yang tahu nih brand mahal nih. Ya. Ya. Dan ini event waktu di Kemayoran ya? Ya, event DJ Expo, dan event ini Oil and Gas kalau nggak salah eventnya. Ya apa betul, gitu? Supreme Energy itu geothermal apa kalau nggak salah. Dan baristanya cakep banget nih. Nanti juga di-share kalau ada pernah di-upload juga di IG-nya JPW. Nah, udah ditutup. Kayak baru lagi nih. Dan knobnya udah stay di sini. Widih. Ya, nggak nyampe sini lagi nih. Tadi Simple banget ya, gila. Nggak kaleng-kaleng nih bos. Jangan didorong lagi. Dia akan benar-benar nutup di sini, aman, hilang suara desisnya, buka di sini, selesai. Udah paling aman lu kalau mau beli Milesto di JPW aja udah. Spare partnya lengkap. Spare partnya lengkap, after sales-nya oke. Wah, udah deh. Bingung, nggak ngerti cara servisnya, video call aja. Yoi. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.